والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا الأمين خاتم النبيين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال، كن لنا ولا تكن علينا. برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا تنزع مني صالح ما أعطيتني وزدني منه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، ألهمنا إلهام الملائكة المقربين، وارزقنا فهم الأنبياء والمرسلين. ألهمنا مراشد أمورنا، أعدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أفاض الله علينا من بركات المؤلف وجميع شراحه لنا ولهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah bahas tentang masalah keberkahan umur. Rubba umurin ittasa'at amaduh wa qallat amdaduh wa rubba umurin qalilatun amaduh katsiratun amdaduh. Berapa banyak umur yang panjang usianya, namun sedikit berkah, anugerah dan manfaatnya. Maka orang bijak mengatakan menjadi tua itu satu kepastian, menjadi matang, bijaksana, menjadi hebat itu adalah pilihan. Pilihan bagi siapa? Pilihan bagi orang yang mau mengisi hidupnya dengan hal-hal yang paling bermanfaat. Bermanfaat itu menghapus dan memaafkan masa lalu kita yang tidak enak. Itu manfaat. Jangan masalah udah 1000 tahun masih diingat. Nah, itu iblis itu. Masalah cuma sekali, dendamnya sampai kiamat. Itu iblis. Ya iblis. Kenapa iblis begitu iblis? Sekali tapi kelakuannya sampai hari kiamat masih benci. Kan 7 turunan itu, seujung turunan. Maka iblis umurnya panjang, tapi makin makrut min rahmatillah, makin jauh dari rahmat Allah. Sama orang-orang Syiah juga begitu. Pemilunya udah beres dari 1000 tahun yang lalu, sampai sekarang masih sakit hati. Harusnya Sayyidina Ali bukan Sayyidina Abu Bakar. Ya udah lewat. Barisan-barisan sakit hati itu hidupnya tidak berkualitas. Kenapa? Karena kemarin sudah saya jelaskan bahwa gelombang terbesar, energi terbesar di alam semesta ini adalah energi cinta, kasih sayang. Allah aja berulang-ulang kan, Bismillahirrahmanirrahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Cinta kasih itu yang tertinggi itu.
Cinta kasih bukan ada di agama orang, di agama kita ini agama cinta kasih, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang kasih, yang cinta, yang kasih, yang sayang. Tadi malam saya dilihatin sama istri saya, ada 3 perempuan yang lagi kena apa tuh, yang lagi di posisi atas. Kenapa? Karena suaminya direbut orang. Salah satunya ini istrinya dengan 3 artis atau influencer ngetawain perempuan yang ngerebut suami. Aku mah gitu-gitulah. Orang jadinya nggak simpatik. Jadi kebencian tuh kalau diumbar, orang tuh langsung nggak simpatik. Paham? Jangan pernah mengumbar kebencian, jangan pernah menanam kebencian, semarah, rasa kesal. Dia menertawakan itu perempuan yang dianggap merebut lakinya. Nggak tahu, kadang-kadang perempuan suka gitu. Saya sering ngebilangin ke rumah, kalau marah tuh jangan begitu perempuan. Padahal orang yang kena masalah sekarang itu juga dulu ngomong begitu juga. Jadi perempuan rebut laki orang, ujungnya sekarang dia kena masalah yang sama. Jangan ada kebencian kepada orang yang berbuat salah. Yang kita benci adalah perbuatan salah. Udah ya udah gitu. Enggak, diungkit. Orang jadinya antipati. Ya, sehingga dianggap juga pansos. Panjat sosial. Di tengah keterpurukan orang dia bangkit untuk meningkatkan dirinya. Emang Allah nggak dengar, emang Allah nggak tahu. Gitu ya. Jadi kalau mau jadi orang berkualitas itu lupakan yang nggak baik-baik di masa lalu. Jangan seperti iblis, jangan seperti kelompok-kelompok sesat yang mempertahankan kemarahan demi memuaskan nafsunya. Udahlah, orang tuh kalau punya luka masa lalu yang berat, yang panjang, susah mau move on. Lepasin aja. Nabi Yusuf juga hidupnya pahit. Alaihissalam, Nabi Yusuf juga hidupnya pahit. Tapi nggak pernah nyebut sedikit pun kesalahan saudaranya. Bahkan yang disalahin ya setan. Karena setan yang bikin kacau semuanya. Setan gua lagi yang kena. Ya emang lu pelakunya. Kadang orang jahat tuh nggak mau disebut. Ya emang ente jahat. Kalau nggak mau disebut ya jangan jahat. Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wil. Itu sebelumnya. Ba'da an nazagha syaitan. Apa ayatnya? Ba'da an nazagha syaitan baini wa baina ikhwati inna rabbi latif lima yasha. Waqad akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal bad. Orang kurang-kurang imannya selalu melihat sudut negatif dari ruang yang paling positif. Kita harus paham itu. Jadi keimanan itu akan membuat kita terus-terusan positif. Sangat positif. Sekali lagi diulangi, orang iman itu selalu bisa melihat sudut paling positif dari ruang-ruang paling negatif. Itulah yang diceritakan oleh Al-Quran. Sekarang aneh, orang Islamnya negatif aja pikirannya, auranya, energinya. Ini imannya kemana? Nabi Yusuf alaihissalam, orang yang sejak kecil disisihkan, dipinggirkan, tidak mendapat tempat di keluarga. Tapi nggak ada satupun ungkapannya nyalahin pihak lain itu baik Allah ataupun saudara-saudaranya, nggak ada. Waqad akhrajani minas sijn. Makasih ya Allah, udah apa? Keluarin aku dari penjara. Nggak pernah nanya kenapa aku di penjara. Karena Nabi Yusuf paham bahwa masuk penjara itu bagian dari keinginannya. Enggak. Kata
Nggak nyalahin Allah, kenapa? Nabi yang minta, Nabi Yusuf yang minta. Bener? Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa aqul minal jahilin. Kan itu diajak untuk melakukan tindakan yang tidak baik oleh perempuan-perempuan yang sudah diingatkan. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, kalau nggak mau ngikutin kemauan itu perempuan atas perintahnya Siti Zulaikha, maka Nabi Yusuf harus mendekam di penjara. Ya, jadi ancaman-ancaman untuk melakukan buruk, kalau nggak ada intimidasi, ada ancaman ini dan itu, dilepas dari fasilitas, dimasukin ke kondisi yang nggak nyaman tuh dari dulu udah begitu. Kenapa ya dia fatwanya berubah? Kenapa ya dia perilakunya berubah? Itu ada ancaman di belakang. Ada ancaman di belakang. Tapi begitulah orang bertakwa. Dia memilih kondisi yang tidak nyaman demi kenyamanan Allah Subhanahu wa taala dan masa depannya hakikatnya. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilayhi. Ya Allah, lebih baik masuk penjara aja deh daripada ngikutin apa yang kalian, apa yang mereka mau dari aku untuk berbuat kerusakan. Dan ayatnya tad'unani kan? Iya, diunani dari apa yang mereka ajarkan kepadaku. Wa illa tasrif anni kaidahunna. Ya Allah, kalau engkau tidak palingkan rencana buruk mereka dariku, asbu ilaihinna, maka aku akan berbuat tidak baik kepada wanita-wanita. Wa aku minal jahilin. Kalau aku sampai maksiat, aku sampai melampiaskan nafsuku kepada yang haram, aku minal jahilin. Saya ini jadi orang bodoh. Orang tuh kalau masih maksiat tuh bodoh. Kan terus saya bilang kemarin ya, ngikuti nafsu, ngikuti keinginan hawa untuk melakukan maksiat, melakukan ghafalat, melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji, tidak manfaat, itu nggak ada yang seneng, semuanya ngecewain kecuali nyenengin nafsu itu sendiri dan setan. Diri kita apa senang, Lip? Nggak senang. Buktinya habis maksiat nyesel nggak? Apain mau kerjain? Tadi yang senang siapa pas lagi maksiat? Nafsu, bukan diri kita, bukan roh kita. Nafsu itu yang menikmati, habis itu nyesel. Mereka kalau sampai ketahuan, aduh bodoh banget. Nah, itu prinsip orang-orang hebat itu. Pokoknya ngikutin mau nafsu, ninggalin mau Allah, itu kebodohan. Selama kita masih begitu, kita ini masih bodoh. Orang diajak biar untung dunia akhirat, malah gak mau. Nabi Yusuf gak nyalain Allah, kenapa saya di penjara? Orang yang minta beliau. Nah, kalau saya nggak salah di tafsir Tabari itu saya pernah baca satu keterangan itu. Kalaulah Nabi Yusuf tidak meminta penjara, maka Allah nggak akan penjara. Tapi karena mintanya penjara, ini penjara. Jadi kita belajar minta sama Allah itu yang enak-enak aja, yang baik-baik aja. Paham nggak? Sumpah, kamu mau murtad nggak? Kalau nggak saya bunuh. Mintanya sama Allah gitu. Ya Allah, lebih baik saya dibunuh, jangan murtad. Kamu dibunuh nanti. Ya Allah, saya nggak mau dibunuh, saya nggak mau murtad. Berikan jalan keluar terbaik dengan caramu yang paling hebat, sesuatu yang paling hamba sukai dengan caramu yang paling lembut. Nanti Allah kasih jalan. Nah, itu pentingnya ilmu pikiran. Paham? Itu di dalam artikel yang saya baca itu, kalaulah Nabi Yusuf nggak meminta salah satu dua pilihan yang ditawarkan oleh Siti Zulaikha, maka Allah nggak kasih pilihan penjara. Tapi karena fokus kepada dua pilihan yang dipilihkan oleh orang yang menekannya, maka Nabi Yusuf yang memilih masalah hari ini, lebih memilih masalah dengan orang daripada masalah dengan Allah. Harusnya pilih aja, nggak masalah kan gitu. Ya, tapi sudah begitu takdirnya. Tapi kan ada pelajaran gitu.
Kamu kalau nggak mau sama dia, nanti kamu akan saya ginikan. Saya nggak mau sama itu, saya nggak mau diginiin. Ya Allah, saya mau yang lain. Nah, begitu. Jadi apa yang kita minta Allah kasih. Sehingga kalau udah minta ya jangan nyalain Allah. Mintanya itu nyalain Allah. Ya Allah, nggak apa-apa saya miskin, yang penting bisa amal agama. Bener miskin dan bisa amal agama. Nyalain Allah, kenapa saya miskin aja lah yang saya minta. Ente ngomong apa begitu, ente nyalain. Hati-hati sama omongan, hati-hati sama pikiran. Ya Allah, nggak apa-apa ya Allah, saya jadi konglomerat ultra kaya, kata Ustaz Abu Syauqi. Manusia super kaya. Dan juga yang paling taat di tempat ini, ya Allah nggak apa-apa, begitu juga saya mau. Nah, itu jadi itu. Jangan sama Allah itu, kayaknya Allah tuh pelit gitu, nggak bisa ngasih. Minta aja semuanya. Jangan kayak orang tuh mau nikah mintanya separuh-separuh. Ya Allah, yang penting solehah, hafizah, nggak cakep nggak apa-apa. Bener ente. Jangan minta semuanya. Allah Ar-Rahman kok, dia yang bisa ngasih semuanya, dan dia selalu ngasih apa aja yang diminta. Jangan suudzon sama Allah, Allah yang maha bisa. Bisa dipahami ya? Kalau kamu pengen punya umur itu berkah, yang pertama, buang jauh-jauh pikiran masa lalu kepada kepahitan hidup yang pernah kamu rasa. Selama hidup kamu tuh punya beban dengan masa lalu, selamanya itu kamu punya beban yang gak bisa bikin kamu lari cepat dan terbang. Kenapa? Kamu ada beban. Paham? Sekali lagi diulang, orang iman itu selalu bisa melihat sudut pandang paling positif di ruang-ruang paling negatif. Itu tadi Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ujungnya jadi bendaharawan Mesir. Ayah, ibu kemari aja, saudara nggak usah ya. Biar mampus saya di sana. Kurang ajar emang orang. Enggak. Datang semua itu keluar. Diberi tempat yang spesial di Mesir oleh Nabi Yusuf. Dan nggak ada nyalahin saudara-saudara kan. Min ba'di an nazagha syaitan baini wa baina ikhwati. Makasih ya Allah udah mengembalikan hubungan baik antara aku dengan saudara. Selepas dulu dicabik-cabik, setelah dulu dibuat panas oleh syaitan. Jadi syaitan yang bikin masalah semua. Ya, sehingga ketika saudara Nabi Yusuf itu udah ngaku, qalu la tathriba alaikumul yaum. Bukan. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Demi Allah, Yusuf, sungguhnya Allah memang melebihkan kamu daripada kami. Kamu memang hebat. Wa in kunna la khati'in, kami salah dulu ingin menjatuhkanmu. Ya, orang hebat mah hebat aja tuh. Walaupun mau dijatuhin, walaupun mau ditenggelamin, walaupun mau dihilangkan. Nah, itu kan harusnya seneng tuh kalau kita begitu kan. Wah, musuh udah minta maaf. Maaf ya, dulu gue pernah gini sama lo, gini. Tahu kan siapa gua? Kan jangan kurang ajar. Kamu lo tahu kan siapa gua? Tahu kan lo level gua seperti itu. Tahu kan lo kelas gua? Wah, kita senang banget tuh. Akhirnya musuh nyesel tuh mau minta maaf tuh. Minta maaf ya, emang lu emang. Enggak, Nabi Yusuf orang udah pasrah nih kan, tinggal tembak tuh. Maaf Yusuf, lu emang orang hebat, kita yang salah dulu. Ngapain mau nyingkirin lu dari keluarga, dari ayah? Qala la tathriba alaikumul yaum. Waktu ini, hari ini tidak ada sumpah serapah yang harus dilontarkan kepada kamu. Enggak ada. Kamu nggak salah. Enggak salah. Kurang lebih begitulah. Enggak salah. Dan saya juga nggak mau nyalain kamu. Saya nggak mau ngucap yang jelek-jelek. Tuh hati itu kalau betul-betul bersih tuh kayak begitu. Kenapa? Gelombang cinta doang para nabi itu. Kita kan kagak. Orang pernah jatuhin kita jatuh, enak. Tahu diri dia. Ngerasain. Gak tahu tuh kualat tuh orang gue tuh. Ada begitu tuh. Nggak betul kita di tengah jatuhnya orang. Kenapa? Kita nih nggak punya cinta yang hakiki. Mungkin kita doa terus sama Allah. Dia punya hati itu glowing gitu. Punya hati itu bersih. Isinya cuma cinta
Seneng kalau orang tuh seneng, susah kalau orang tuh susah. Kalau kita kan enggak, SMS apa? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu iblis itu, kerjaan iblis begitu. Iblis itu nggak kemana-mana, begitu aja profesinya dari dulu. Tim susah orang, ya dia senang. Asal orang senang dia susah. Begitu aja profesinya dari dulu itu. Ganti apa iblis? Profesi yang bagusan dikit gitu. Iya. Profesi begitu. Paham? Nah kita mau jadi Hizbus Syaitan atau Hizbullah? Hizbullah itu isinya para anbiya yang hawanya itu cuma cinta doang. Allah marzuqna ahwalahum. Itu kenapa Habib Umar jadi Habib Umar, kenapa Kiai Uzairan jadi Kiai Uzairan, kenapa para masyayikh dakwah jadi masyayikh dakwah, kenapa orang-orang tabligh diterima di seluruh penjuru dunia, karena energinya energi cinta. Ya kalau energinya itu udah energi marah, nggak bisa. Energi cinta itu seperti air itu. Air itu penuh cinta. Ya. Air itu penuh cinta. Kemana aja ngademin. Atau energinya orang insting itu. Energinya orang insting. Energinya air. Bisa melebur kemana aja. Bermanfaat untuk siapa. Cinta damai. Tapi kalau udah marah, kalau udah marah hancur semuanya, bener kan? Air kan banyak, selokan dibersihin, bener kan? Kalau hujan kan bersih semua selokan, keluar semua sampah, rumah rembes, bener kan? Masuk di mana aja dia, masuk semuanya. Tapi kalau udah marah air tuh datang bareng-bareng, wah hancur semuanya. Tsunami, jangan main-main sama air. Otak-otak reptil, apa? Ilmu nyambung kan? Otak-otak reptil. Sama, makanya mentor saya itu orang insting. Setenaganya api, bakar semua. Energinya energi apa? Api, film. Ngangetin sih, cuma suka bikin meleleh. Itu kita harus belajar dari semua ini. Nah, jadi kasih sayang, kelembutan itu punya energi yang tidak dimiliki dengan kekerasan dan kebencian. Enggak, ngalahin orang itu bukan dengan kekerasan, bukan dengan kebencian. Itulah Nabi SAW menundukkan Sayyidina Umar, Sayyidina Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, Abdullah bin Ubay bin Salul, pembesar-pembesar Yahudi dengan menikahi anak-anak mereka. Wah itu kan Masya Allah. Nah, kita tuh arah agama itu ujungnya ke sana. Orang agama bawaannya marah, orang agama bawaannya benci, bawaannya seneng kalau melihat umat itu susah. Bukan begitu. Paham ya? Jadi kita harus sampai ke sana. Kalau umur kita pengen berkah, kalau enggak bicaranya masalah aja, bicaranya tentang dendam, bicaranya keburukan orang, nggak kemana-mana. Kata Syekh Zaran rahimahullah taala, kata beliau, kelembutan dan kasih sayang itu jauh lebih kuat daripada kebencian dan kekerasan, sebagaimana air itu adalah sesuatu yang paling kuat dibanding semua yang kuat. Air kan kelihatannya lentur, kelihatannya apa? Nggak punya kekuatan kan air itu. Yang kuat tuh semen gitu. Benar nggak? Semen bisa nggak masuk badan kamu? Nggak bisa. Air bisa masuk badan kita? Bisa. Badan kita ada air. Semua air itu masuk kemana aja? Masuk kemana aja air. Air itu kan lembut tekstur. Kata Kiai Uzairan ada lagi yang lebih lembut, namanya ruh. Namanya apa? Ruh. Maka orang itu makin lembut, makin cakep.
kan dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Arifku la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u min syai'in illa syana." Kelembutan itu kalau ada pada apa saja pasti akan membuatnya menjadi indah. Tapi kalau tercabut dari sesuatu maka membuatnya menjadi jelek. Apa aja itu? Ustadz kok kasar, sudah nggak enak. Tembok aja loh, tembok halus sama kasar kan beda. Ya, kasar tangan kamu ini kan nggak enak, tapi kalau dihalus kan enak. Kelembutan. Nah, kelembutan itu adalah buah dari cinta, buah dari sayang. Orang tua nasihatin anak, ambil bentak-bentak, marah-marah, melotot. Ini demi kebaikan kamu, tahu? Ini karena sayang begitu matanya, kan gitu. Sayang matanya melotot gitu, bukan sayang itu mah. Lagi numpahin emosi. Ini karena sayang, ini karena cinta, tahu? Nah, cinta tangannya kemana-mana gitu, pada biru, pada ungu gitu. Apa? Amin. Kita tuh ujungnya harus sampai ke sana. Dan tidak ada makhluk yang paling cinta kasih melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Allah lo dikasih buat Nabi. Bil mu'minina rauf rahim. Bahkan bukan sifatnya, tapi bendanya. Apa? Bendanya. Wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin. Bukan illa rahiman lil alamin, bukan menjadi orang yang punya sifat penyayang pada semesta, enggak. Jadi cinta kasihnya semesta itu ada di dalam diri Nabi. Paham ya? Jadi Nabi itu bukan sifat cinta kasih ada pada Nabi, bukan. Cinta kasihnya itu ya Nabi itu sendiri. Bayangin. Ya betul-betul. Nah, itu kan makanya gitu. Fasidqu fil ghari wasiddiqu lam yarima. Itu dalam Burdah itu. Fasidqu fil ghari. Kebenaran itu atau kejujuran itu atau sesuatu yang baik itu sedang ada di gua. Wasiddiq, dan juga orang yang punya sifat as-sidqu. Sayyidina Abu Bakar maksudnya. Radhiyallahu ta'ala anhu, Allah lam yarima, keduanya tidak pernah menyangka, keduanya tidak pernah menuju ke gua itu. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau Sayyidina Abu Bakar itu disebutnya as-siddiq, orang yang punya sifat sidq. Sidqnya itu Rasulullah. Sidqnya itu adalah Rasulullah. Jadi Nabi itu digelari Ar-Rahim, bahkan sifat benda rahmahnya itu sendiri itulah Rasulullah. Kita tuh pengen gitu, orang agama itu nanti ujungnya adalah cinta kasih, ujungnya adalah kelembutan, dan itu adalah kekuatan terkuat tadi seperti air yang mampu masuk kemana aja. Itulah kelebihan orang tabligh itu. Nggak bentar-bentar salah, nggak bentar-bentar bid'ah. Orang marah tuh, disalahin. Siapa ada orang yang disalahin? Orang tabligh nggak ikut aja. Fiqhud dakwah. Lebih kuat dari air apa? Adalah angin, adalah ruh. Benar nggak? Kalau mau menghindar dari apa? Dari angin nggak bisa itu. Tutup semuanya. Di dalamnya ada angin. Keluarin semuanya tetap aja ada angin. Kalau nggak mati. Itu ruh. Ruh itu yang paling lembut dan dia bisa menyelesaikan semuanya. Nah, jadi sudah begitu. Ya, orang-orang hebat itu tidak punya beban masa lalu. Orang yang tidak punya beban masa lalu, maka dialah orang yang umurnya berkah.
Dan yang kedua, orang yang bisa punya umur yang berkah itu adalah orang yang bisa menikmati hari ini. Jadi jangan banyak ngeluh. Ya, orang yang hidupnya berkah itu yang bisa menikmati hari ini. Ya, nikmati hari ini, kan kemarin udah kita belajar dalam mahfuzat rubba dhaif afdalnya saatin wa rubba, apalagi kemarin afdal min da'atin, berapa banyak kesempitan itu lebih baik daripada kelapangan, berapa banyak kesusahan itu wa rubba kaddin afdal min da'atin, berapa banyak kepayahan kesusahan itu lebih baik daripada kenyamanan. Nikmati semuanya. Sekarang belum punya duit, ya udah waktunya usaha, waktunya punya peduli kepada orang-orang bawah. Malam saya ngobrol sama Salper Randy, saya tuh kalau nawarin bisnis-bisnis yang berbau keumatan sama orang sudah sangat kaya tuh sering sekali nggak peduli. Ngapain sih ngurus benda-benda receh gitu? Padahal bukan sekedar recehnya yang kita cari. Ini ada orang tuh betul-betul susah gitu di bawah itu. Dan kalau kita mau bergerak di dakwah ini, di bisnis ini, orang tuh banyak tertolong gitu. Nah, orang tuh kalau nggak pernah susah, itu berat dia memahami itu. Paham gak? Jadi nikmati aja kenapa sekarang kita hidup susah, agar Allah tuh ngasih tahu sama kita, gak enakan hidup kayak kamu ini. Tolong ya nanti orang-orang susah kayak kamu. Nikmatin aja. Hidup di pondok apa nggak boleh apa, nikmatin. Gara-gara nggak boleh inilah kamu nggak kenal rokok, nggak kenal narkoba, nggak kenal penyimpangan seksual yang parah di luar, nggak kenal dengan kekerasan, bullying kepada sesama, kepada guru. Di Jambi itu guru dipukulin. Guru apa? Dipukulin. Pendidikan model apa? Di barat anak boleh menjarain orang tua, keren banget. Lu doa dari awal tanah asal. Paham? Jadi nikmati apapun hari ini. Saya masih dalam tahap naik. Saya kebayang kalau dari awal sudah senang sama anak-anak saya, wah anak-anak saya manja betul. Ya, dia ngerasain perjuangan ayahnya, melihat perjuangan ayah. Sama nih, kalau saya nggak susah hari ini, banyak banget yang nempel. Karena saya susah dan pernah ada di titik paling nadir, nih akhirnya yang hadir adalah orang-orang yang betul-betul lillah, loyal sama saya. Kalau enggak kan, wah, udah nikmatin aja. Apa itu bahasanya? Mawaddatus shadiq tazhar waqtan bi. Orang yang sungguh-sungguh sayang sama kita itu kelihatan waktu kita susah. Ada lagi ungkapannya. Waktu susah itu coba cari. Itu akan menyingkirkan orang-orang munafik, orang-orang yang berpura-pura di sekeliling kamu. Coba cari itu. Ada ya. Apa ya? Tukar ribus sodik, wotid angkal munafik, gitu-gitu coba. Cari kata kuncinya gitu. Ya. Orang tuh kadang-kadang nggak menyadari. Gitu. Bahwa kesulitan-kesulitan yang Allah hadirkan ini bentuk sayangnya Allah, bentuk kita diproses agar menjadi kita ini lebih kuat, lebih suci, lebih murni. Apa itu? Syada'id kalau maksud. Syada'id tuqarrib ilaika shadiq wa tu'id angkal munafik. Kurang lebih begitulah, masa-masa sulit itu akan mendekatkan orang-orang yang serius cinta sama kamu dan menjauhkan orang-orang yang punya kepentingan dari. Dan
Kalau ini nggak dipahami, ya hidup hari ini itu sedih. Ya Allah, kenapa saya tinggal sendiri? Ya Allah, kenapa saya? Ya Allah, orang udah pada mapan, kenapa saya masih begini? Ya Allah, ya Allah. Ya kita lagi nyium aroma, nikmatin aja. Ya, nyium aroma. Aroma hasil produksinya ayam. Ya, nikmatin aja. Emang begini dikasih Allah. Paham? Itu bahasanya Mas Sony bagus itu. Apa? Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha sempurna. Nggak mungkin ngasih yang tidak baik, yang tidak sempurna. Dihadirkan dalam hidup kita yang terbaik, yang paling sempurna. Saya mah kalau nggak ngejalanin hidup saya yang masa lalu kayak begitu, ya saya nggak begitu. Dengan kesulitan-kesulitan yang hadir, walaupun nggak usah diminta. Dengan kesulitan-kesulitan yang hadir itu, kita akan dimatangkan jauh lebih cepat daripada orang-orang nggak pernah mengalami kesulitan. Oh, matang yang ditimbulkan oleh kondisi sulit itu, waduh, itu lebih nancep, lebih matang, lebih cepat, lebih dibandingkan kenyamanan yang dirasakan oleh orang-orang yang dalam kenyamanan itu. Beneran ini. Maka idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah tuh sayang sama orang diuji. Kalau saya sayang sama kamu, saya suruh mukamal kamu. Kalau kagak lulus. Kalau saya sayang sama kamu, maka saya uji ini itu. Guru sekolah saya nih diuji. Guru udah saya begini aja nggak usah ujian ya. Kagak lulus ente. Fa in radiya istafa. Kalau benar-benar ridho dengan ujian, Allah pilih menjadi orang paling istimewa. Itulah kita nggak boleh ngeluh tuh. Mau dikasih ujian biar naik kelas, biar makin tough, biar makin kuat, ngomel. Kagak jadi. Ujiannya susah banget, ya belajar yang lebih serius. Bukan ngomel sama soal, bukan ngomel sama guru, bukan ngomel sama bagian bank data soal. Wa in sabara ijtabah. Dia belum ridho banget sih, tapi dia nerima aja gitu. Ijtabah, dipilih juga walaupun levelnya agak di bawah. Maka ridho aja sama Allah. Ridho itu maksudnya gimana? Ya Allah, makasih engkau kasih ini. Yang enak yang begini nih kemarin. Kalau nggak begini ya Allah. Apa-apa ya Allah, saya pernah ditipu, saya pernah dikecewakan, saya pernah dibuat nangis, saya pernah dipermalukan. Ya Allah, kalau nggak begitu kayaknya saya nggak sadar. Makasih. Nah, itu namanya ridho. Kalau sabar itu masih sakit hatinya. Ya Allah, saya udah maafin nih, tapi kapan saya bisa balas? Tapi kalau nggak begitu, saya nggak sadar. Kapan ya orang itu bisa melihat saya sukses? Nah, itu sabar itu. Ini masih sakit. Kalau ridho tuh nggak ada sakitnya. Senang gitu, ya Allah, makasih kondisi itu dihadirkan. Itu. Jadi nikmati hari ini. Nikmati hari ini. Ngapain? Kita hidup ini di detik ini. Detik ini sedih. Ngapain sih? Paham? Lucu. Masa lalu diingat-ingat, yang gak enak. Hari ini disedihkan. Hari ini tidak dinikmati. Besok dikhawatirkan. Itu kalau kata Mas Randy, itu namanya tragis. Apa? Tragis. Tragis banget sih hidupnya. Yang lalu disedihkan, yang hari ini dikeluhkan, masa depannya dikhawatirkan. Tragis. Hari ini banyak orang kayak begitu. Hari ini orang banyak kayak gitu. Ngapain? Lah, hidup milik kita. Ini kan diri kita nih kayak wadah ya. Diri kita kayak wadah. Isilah enak-enak kan gitu. Isi susu pagi, isi susu. Siangan dikit isi energen gitu kan. Siangan dikit isi kopi, kan enak. Isi jus, ya. Isi apa lagi? Soda gembira, kan enak.
isinya cacing, isinya kotoran, isinya comberan. Ngapain? Ini kan kita yang milih. Sok masukin apa yang kamu mau. Dan apa yang kamu masukin ini kamu tenggak nanti, mau gak mau. Ngapain begitu? Diri kita ini kan wadah. Sok masukin apa yang kamu mau. Masukin yang menyedihkan, masukin yang menyakitkan, masukannya yang ngapain kayak gitu. Maka kata orang-orang Mu'tazilah, Allah itu tidak mustahil berbuat buruk. Kata Ahlus Sunnah, enggak, Allah mah terserah dia. Allah mah terserah dia. Inna rabbaka fa'alim ayuri. Tuhanmu bebas ngelakuin apa aja dia mau. Tuhan kau yang diatur. Itu orang-orang yang hidupnya pedih itu ngatur-ngatur Tuhan. Kenapa? Kata Allah, why not? Kenapa enggak? Siapa lu? Why always me? Kenapa saya lagi? Kata Allah, why not? Kenapa enggak? Kita siapa ngatur-ngatur Tuhan? Maka kata Ahlus Sunnah, kata Asy'ariyah, Maturidiyah, Allah itu terserah dia mau buat apa. Dan ternyata Allah itu memang nggak pernah buat buruk dan tidak buruk itu apa? Produk pikiran, apa? Produk pikiran. Itu setan sekali doang. Nggak lagi dihinakan sih sama Allah, suruh hormat doang sama yang lain, jangan maunya dihormatin doang. Kan nggak salah, nggak sakit juga. Tapi setan ngerasa sakit, panjang lagi sakitnya sampai kiamat. Nabi Yusuf jelas-jelas dikhianati, jelas-jelas difitnah, jelas-jelas macam-macam. Sakit nggak? Enggak. Kenapa? Berarti Allah jahat sama iblis apa jahat sama Nabi Yusuf? Enggak. Allah melakukan yang terbaik buat semua. Allah tuh nggak pernah zalim. Allah tuh nggak pernah zalim. Pikiran kita yang zalim, berarti dia jahat. Emang ente kagak? Paham gak? Jadi belajar itu tuh yang cerdas. Kita nih Allah kasih wadah tubuh kita, pikiran kita, hati kita, perasaan kita, isi yang baik-baik. Kalau pengen umurnya berkah, hidupnya berkualitas, nanti bertemu dengan orang-orang berkualitas. Dan ingat ya, diri kita punya aura, punya vibrasi, diri kita punya energi, itu narik energi yang sama. Saya kemarin kumpul gathering sama Kang El di Elite Circle, itu satu meja saya. Jadi itu satu meja itu depan dan sebaris sama saya. Itu semuanya orang sefrekuensi sama saya dan seluruh hajat saya ada di orang itu dan hajat orang itu ada di saya. Enak, hidup tuh enak gitu. Kalau positif, kalau kita punya magnet positif. Saya itu kan pengen ngedalamin bahasa Inggris lebih dalam. Depan saya guru bahasa Inggris, samping saya praktisi bahasa Inggris. Samping saya ada anak petani yang hampir bangkrut. Saya hadir, saya kan pakai baju tani sehat. Cerita pertanian, semua dengar. Hari Selasa saya mau ketemu Pak Jaya Setiabudi. Yes, the power of kepepet. Tokoh bisnis nasional. Hari Selasa saya ketemu. Kalau mau ikut nanti ikut. Paham? Semudah itu Allah tuh. Saya kan juga mau belajar bisnis lebih dalam. Tadi orang dekat. Lagi depan saya itu siapa? Oh, saya juga mau belajar public speaking. Depan saya ada orang public speaking. Dan saya maunya nggak berbayar dulu gitu, gratis Ustaz. Ya, nggak ada yang terjadi kebetulan tuh, nggak ada. Nah, orang tuh kalau energinya negatif, nanti yang datang tuh orang negatif.
Jadi seakan-akan satu dunia itu sama kayak dia semua. Bukan, itu lingkaran ente doang yang begitu. Saya dulu waktu pikiran tuh masih sempit, hawa tuh masih negatif, itu ada aja teman ngobrol jelek gitu. Lu ntar kalau gini-gini anak lu mau lu masukin mana? Aku juga nggak akan tuh begini. Ternyata emang sama ya, semua orang kecewa. Bukan, ente narik kekecewaan ente tuh narik orang-orang kecewa. Jadi seakan-akan sedunia itu orang kayak ente. Idza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuh. Terus coba cari. Kalau orang tuh jelek perbuatannya, persangkaannya juga jadi jelek. Hati-hati, jelek lu narik jelek. Terus nggak mau HP, ilmunya di HP kan orang akhir zaman. HP-nya nggak ke bawah, hilang ilmunya. Makanya jangan suka kurang ajar sama orang dulu. Orang dulu tuh ilmunya fis sudur. Semua kita nih ilmuhum fi sudurihim wa nahnu ilmuhum fi hawatifihim. Wa idza dhahabat al hawatif dhahaba al hatif. Itu apa sihir? Nggak tahu. Buatan saya sendiri. Oh. Wasaddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi. Wasaddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi. Siapa yang jelek perbuatannya, jelek juga persangkaannya. Jelek tuh dari jelek. Nah, perbuatannya jelek, sangkaannya jelek. Wasaddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi. Akhirnya dia membenar-benarkan apa yang biasa dia sangka tidak baik itu. Ternyata bener kan, lu kan lihat semua orang kecewa, semua orang nggak puas tuh. Padahal itu kebiasaan dia sendiri suka begitu. Nah, energi itu menarik energi yang sama. Wa 'ada muhibbihi bi qawli muddati wa asbaha fi lailin min asyakki mudlim. Coba. Belum apa. Tetap saja lembar berikutnya masih putih. Paham? Tetap saja halaman-halaman berikutnya masih putih. Jangan lihat, saya hitam banget dulu, ya udah besok putihin aja. Bahkan hitam yang lalu itu bisa nggak diputihin? Bisa, beli aja tip X. Bener nggak? Beli aja tip X. Paham? Depannya masih bersih. Apa yang khawatir? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, pada hamba-hambaku tuh kata Allah. Hamba-hambaku tuh yang suka melampaui batas, dia tetap hambaku kok kata Allah. Tenang aja. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah bisa hapus semuanya kok. Lihat Sayyidina Umar, pernah Allah ngungkit-ngungkit? Enggak, jangankan Allah, Nabi aja nggak pernah ngungkit. Yang ngungkit orang negatif aja. Umar, lu ingat nggak dulu kurang ajar? Nggak ada tuh, nggak ada. Kenapa? Karena sahabat tuh positif semua, Nabi tuh positif semua. Pernah nggak Nabi ngenyek Sayyidina Umar? Kan lu ingat nggak Umar dulu pengen bunuh gua? Nggak pernah, nggak ada aja mencari. Karena lingkungannya positif. Dan Tuhan kita tuh Tuhan maha positif, nggak pernah tuh bahas-bahas. Ya, nggak pernah tuh bahas-bahas. Paham? Ya, jangan pernah mengkhawatirkan masa depan. Tuhan kita hari ini, Tuhan kita kemarin, Tuhan kita juga besok. Nah makanya hidup tuh yang positif, yang dulu positif, hari ini positif, depan positif. Yang ini negatif, ini itu juga negatif. Itu kata Syekhuna, kalau kita hari ini nggak pernah, kalau kita naik pesawat dan kita nggak kenal pilotnya dan kita nyaman bisa tidur, walaupun kadang-kadang ada turbulensi di atas tuh, kadang-kadang ada cuaca buruk, tidur nggak kita? Hah? Tidur aja. Pak kok tidur pak? Udah tidur lah, ngapain? Perjalanan 7 jam nih, tidur lah, ngapain nggak tidur? Udah kenal lo pak sama pilot, ngapain kenalan? Ya enggak, maksudnya dia udah ahli belum, jam terbangnya berapa gitu. Tanyain diri gue mau tidur. Ribet lu punya hidup.
Ribet. Dan namanya pilot, dia juga punya mekanisme tuh, siapa pilot bisa nerbangin sampai ke Eropa, sampai ini, sampai ini. Nanti kalau ragu tanya aja sana, karena biar tidur duluan gitu. Habis tanya ntar ente ragu pasti. Berarti belum lama ya Pak, ragu gini-gini. Kita nggak pernah nanya pilotnya tidur di atas pesawat, bener nggak? Kenapa? Yakin nggak mungkin nih pilot mau mencelakakan, nggak mungkin pilot ini tidak expert, pasti dia punya jam terbang yang cukup sehingga lolos dari maskapainya, dari manajemennya untuk menerbangkan pesawat ke destinasi, ke tujuan sampai selamat. Nah pilot kita nih Allah gitu, yang bawa hidup kita nih kan Allah. Masa kagak yakin? Nggak yakin tanya aja ente, ane tidur aja. Lu hidup lu nyaman banget. Ya gue nyaman lah, Tuhannya Allah, ngapain? Ente ragu, tanya aja sama. Makin ente tanya makin ragu. Berarti belum lama ya Pak? Jangan. Nah, kita kan orang beriman tuh modalnya yakin. Nah, kalau orang iman penuh ragu ya bukan orang iman tuh. Wal iman minal aman, iman itu dari kenyamanan, dari aman kan. Orang tuh udah yakin aman, nyaman hidup. Tapi kan tetap Pak Ustadz, masa depan prediksinya gini, katanya 2030 gelap gini. Ya gelap tinggal nyalain lampu. Makanya susah, bikin susah orang iman tuh susah, bikin takut orang iman tuh susah. Kenapa? Karena dia yakin. Bahasanya para sufi as-saqibati. Selama Tuhannya masih ada ya semuanya masih tentram aja. As-saqi itu maksudnya ngasih minum. Maksudnya Allah. Selama Allahnya masih ada ya semuanya masih kekal begitu saja. Paham ya? Nah, jadi kalau pengen berkah hidup kita, ingin berkualitas, positifkan 3 masa yang kita hidup di dalamnya. Kalau ini negatifnya semua ikut negatif. Kalau masa lalu kita anggap positif semua, masa kini kita anggap positif, maka masa depan kita sangat positif. Maka sebetulnya tidak ada kejadian itu apa? Kejadian itu datang secara tiba-tiba tanpa kita undang. Itu kita yang narik. Satu. Kemudian yang kedua, sebetulnya nggak ada sesuatu itu apa? Datang secara mengejutkan, itu nggak ada. Tahu-tahu dia ketangkep, emang sebelumnya ada korupsi. Tahu-tahu dia dimuliakan, emang sebelumnya orang mulia. Paham nggak? Jadi maka nas'aluka fujatal khair, na'udzubika min fujatil syarr. Ya Allah, aku minta kebaikan yang mendadak, kebaikan yang tiba-tiba, keburukan yang jauhkan dari keburukan yang tiba-tiba. Sebenarnya nggak ada perkara tiba-tiba. Paham nggak? Ya, Alif bisa lulus mukamal 20 juz, itu bukan tiba-tiba. Ya, lulus si Alif bukan tiba-tiba, emang ada rangkaiannya itu. Paham nggak? Sama orang gagal tuh, itu dia penjahat ya, bukan, selama ini penjahat, cuma orang nggak tahu. Paham nggak? Jadi tiba-tiba terjadi banjir bandang, bukan. Udah lama tuh hutan dibabatin, udah lama ini itu akhirnya datang waktunya. Paham ya? Maka udah kita tugasnya tuh numpuk kebaikan sampai nggak kerasa ternyata sudah menggunung besar kebaikan kita yang tadinya nggak kelihatan juga kelihatan. Siapa Ustadz Somad sebelum di viral? Ya Ustadz Somad yang udah keren, cuman terus ditumpuk kerennya. Siapa tuh Ustadz Nuruddin? Udah, makanya kita tuh jangan nyembunyiin keburukan, nanti suatu saat ketahuan. Dan gak usah khawatir kebaikan kita nggak dilihat orang, suatu saat pasti kelihatan. Dan sekali lagi, semua tidak ada yang datang tiba-tiba, semuanya datang karena perilaku yang kita ulang-ulang. Nah, kemudian berikutnya, kalau hidup kita mau maksimal, selesaikan 3 hubungan. Tadi kan kita sikapi waktu-waktu itu. Kemudian kita selesaikan 3 hubungan. Pertama, hubungan kita ke Allah.
Hubungan kita ke Allah, pentingkan yang wajib. Semangat ngerjain yang sunnah, anti alergi jijik sama maksiat. Nah, itu mau bayar sama Allah begitu cara. Paham ya? Oke, kalau kita udah aktivitasnya mentingin yang wajib, semangat ngerjain yang sunnah, jijik, anti, jauh, alergi kepada maksiat. Pilihan terakhirnya kalau jenuh, udah lakuin yang mubah aja, tidur, kalau nggak makan dah. Ya, kalau kita sama Allah hubungan kita perbaiki, nanti hidup kita berakhir. Kemudian yang kedua, buat hubungan baik sama diri sendiri. Sama orang aja, maunya muji. Sama diri sendiri, maunya apa? Mencela. Keren ya, Ustaz Ade keren ya. Saya mah nggak bisa tuh kayak dia. Nggak tahu, kayaknya emang saya nggak ditakdirkan sesukses dia. Itu diri kita ngomong, lu muji orang aja, kapan sih lu muji gua? Paham ya? Kita tuh sering muji orang, nggak pernah muji diri sendiri. Kita sering nggak enak nyalahin orang, tapi kita sering nyalahin diri sendiri. Kita sering ngobrol sama orang, pernah nggak ngobrol sama diri sendiri? Sekali-kali kamu ngobrol sama diri kamu, itu namanya mita. Coba ngobrol sama diri sendiri. Lip. Coba diri kamu, kadang kurang tidur, kadang kamu salahin aja. Kalau kamu mogok gimana? Menghafal Quran. Diri kamu, enggak, ngapain? Setiap dapat duit itu dikasih makan, yang dikasih makan enak orang aja, saya nggak pernah. Kita kan takut tuh kalau orang lain mutung sama kita, orang lain marah sama kita pernah nggak takut sama diri kita? Ya orang tuh harus selesai sama dirinya. Paham ya? Jangan suka muji orang. Pujilah diri sendiri, itu Ustaz Abu Syauki. Orang-orang hebat tuh nggak suka muji orang lain. Kenapa? Karena sehebat-hebat orang tetap aja hebat diri kita sendiri. Orang hebat itu bentuknya kucing, di kaca jadi singa. Orang-orang tidak hebat itu dia singa, tapi kalau ngaca jadi kucing. Orang yang cakep enggak. Paham kan? Diperbaiki hubungan sama diri kita sendiri. Itu diri diajak yang baik-baik, diri diajak mensyukuri, jangan diajak ngeluh. Diri jangan melulu disalahin, apresiasi gitu. Kita habis tampil public speaking, kok saya bikin malu, jangan. Makasih ya kamu udah mau maju, makasih kamu sudah berani. Depan kita benahi lagi, ke depan kita lebih baik ya. Jangan diri hancurin. Memang kamu mah manusia nggak berguna, nggak bermanfaat, ngapain? Selesai hubungan sama diri sendiri. Ya, badannya jangan dikasih makanan-makanan beracun, jangan dikasih obat-obat kimia, jangan dikasih makanan-makanan penyedap, pewarna, dengan bahan pengawet dan lain sebagainya. Sayangi itu kewarasan dirinya, ya. Yang bentang-bentang toksik, bentang-bentang, bentar-bentar apa? Wah ini mah, jangan. Jadi fisiknya dijaga, mentalnya dijaga, agar terus bahagia. Kemudian uangnya dicukupi, apa? Uang dicukupi. Kemudian yang ketiga, kalau hidup kita mau berkah, waktu kita mau produktif, kita menjadi manusia-manusia. Saya pernah pasang status itu dari siapa? Dari HP. HP siapa itu? HP Hotman Paris. Nah, kadang-kadang hikmah mah dari lisan siapa aja. Siapa Hotman Paris? Orang nyinyir, orang suka nyinyir itu, orang-orang negatif itu biasanya IQ-nya rendah sama ekonomi rendah. Ekonomi sama IQ rendah tuh gitu, apa aja salah, apa aja dikomentarin kagak baik. Tapi orang IQ tinggi, orang cerdas, dan orang kaya, pengusaha itu biasanya nyarinya
teman bukan musuh. Orang nyinyir kan nggak punya teman, paham ya? Jadi sama orang tuh yang damai gitu, biar orang nanti ngasih peluang apa, ya baik sama siapa pertama ya, setelah kita baik sama diri. Diingat ya, ini kan hari ini orang banyak tuh, saya nggak enak sama itu, nggak enak sama diri sendiri, paham? Kamu malas terus ngaji ngantuk, pernah nggak malu sama diri sendiri? Lu kagak malu ya? Malu dong, kita dong. Ngomong sama diri sendiri. Kita suka nggak enak sama orang, pernah nggak enak sama diri sendiri? Ikut aja lah, kenapa nggak enak? Kalau dirinya lagi pengen istirahat, pernah nggak kita gitu? Nggak mau nih ngobrol, karena sepanjang hari kita nggak tidur. Nggak enak kan kalau nggak ikut ngobrol. Nggak enak sama orang, dirinya kadang nggak dipeduliin, tidur aja. Orang enak nggak enaknya bodo amat, yang penting gua enak gitu. Itu kalau berbarengan dengan prinsip. Nanti kalau kita selesai sama diri kita, nanti kita selesai juga sama orang. Orang siapa yang pertama harus kita selesaikan? Adalah Rasulullah SAW. Kita harus selesai sama Nabi. Harus nggak enak tuh kalau sehari nggak baca sholawat minimal 1000 gitu. Harus nggak enak tuh kalau udah dikasih semuanya sama orang tua masih kurang ajar aja, suka nggak bersyukur, suka ngeluh, suka ngomel, suka ngibah, suka ngibahin orang tua. Paham ya? Walaupun saya lupa, di buku Syaikuna itu ada. Di buku Syaikuna itu, kalaulah saya harus menggibah, saya akan gibah orang tua saya. Kenapa? Karena kalau harus menghadiahkan pahalanya buat orang tua. Walaupun kurang asem sih, kelakuannya kurang asem, tapi apa? Transfer pahalanya itu cocok ya. Balik orang yang tepat kan gitu. Jaga hubungan sama siapa lagi? Sama guru. Kamu ini mau menjadi orang berkualitas. Kita ini dari nol, dari nggak ngerti apa-apa, dari ceblek, udah pinter, guru diomongin, guru disalahin, guru salah sangkain, ngapain? Tuh salah sangka di depan, nasi kuning, bagus, enak, salah sangka tapi enak. Kamu salah sangka sama guru nggak enak gitu. Kamunya nggak enak, tuh guru nggak enak. Salah sangka yang baik cuma satu, salah sangka nasi kuning di dekat sendang layak, silakan dan makan nasi kuning itu ada. Terus salah sangka yang enak itu doang itu. Jaga hubungan baik sama guru. Apalagi kamu kalau udah nikah, jaga hubungan baik sama istri. Kayak di luar sama istri galak, ngapain gitu? Baik sama anak orang, sama anak sendiri, bentar-bentar ngomel, bentar digamparin, ngapain? Jaga hubungan baik. Pada siapa? Guru ya kepada muridnya, saya kepada kamu, harus dijaga baik. Kalau kamu nggak mau ngaji sama saya, emang ilmu saya bermanfaat. Jangan ngerasa juga guru itu hebat, enggak, biar usir ya semua. Manusia nggak berguna semuanya. Ujungnya kita jadi nggak berguna juga. Ya, saya ini ngomong panjang karena ada yang dengerin. Ada yang dengerin ngapain? Dijaga semuanya, dijaga sama warga Patamon. Udah ngasih kita tempat, ngasih kita ini, kadang-kadang dikasih makan tuh. Baik sama saya, baik sama keluarganya. Jaga semuanya. Kalau mau berkualitas, orang baik sama Allah, baik sama dirinya, baik sama lingkungannya, udahlah. Nanti kafiratun amdaduh, hidupnya penuh anugerah. Hidupnya penuh. Nah, jadi kita nih siaran ulang. Karena kemarin saya ngerasain bahas tentang umur berkah kok kayak kurang matang nih. Tadi saya sebelum subuh ngerenung, dapat ilham. Walaupun orang yang nggak ada, tapi datang ilham. Nanti orang tuh kalau sudah berkah umurnya, maka umur yang masih sangat muda, waktu yang sangat sebentar, dia dapat anugerah-anugerah hebat yang nanti membuat orang itu tercemar. Berapa umurnya Ustaz? Berapa umurnya Pak? Masih 30. Semakan, sehikmah, sebijaksana,
secerdas. Kenapa? Tadi waktunya diisi dengan hal-hal positif semua itu. Kemudian terakhir, kegagalan di atas kegagalan adalah saat Allah SWT udah kasih peluang hebat ini, terus kita nggak jadi orang hebat. Apa yang bikin kalian gagal coba? Lihat, apa lagi? Nggak ada. HP kagak boleh, pacaran kagak boleh, keluar pondok kagak boleh. Kagak jadi orang, aneh. Benar. Termasuk aneh kalau jadi orang Indonesia gagal. Lah, di Indonesia mah mau ngelakuin kebaikan apa aja kagak ada yang larang, bener nggak? Ngaji begini di Brunei boleh? Kagak boleh. Ngaji begini boleh di Mekah Madinah? Enggak boleh. Pakai udang-udang, pakai gamis, boleh di Turki. Negara sekuler nggak boleh. Kamu pakai sorban segede ban traktor juga. Pakai jubah lapis 2, lapis 3. Walaupun kepala yang kamu sorbannya itu nggak sepintar Imam Syafi'i gitu. Itu orang nggak ada yang larang. Kamu urut 4 bulan kayak, urut 6 bulan kayak, urut setahun di Indonesia nggak ada ngaruh. Kamu itikaf sampai busuk di masjid nggak ada yang masalah. Beneran ini. Nah, orang hidup di negara sebebas Indonesia nggak jadi orang hebat, aneh. Manusia sebanyak ini kita nggak bisa jadi orang kaya, dan duit kan ada di kantong-kantong manusia. Itu namanya kita aneh. Kalau tinggal di padang pasir miskin pantas. Ini apa aja tumbuh, apa aja binatang ada di sini, manusianya banyak. Konsumtifnya luar biasa lagi, depan makan semua, depan belanja semua orang kita. Kagak jadi orang kaya, aneh. Benar ini. Potensi yang Allah kasih besar-besaran ini harusnya kita jadi orang sangat hebat. Paham ya? Jadi tadi suruh ngisi waktu dengan sangat positif. Kalau orang itu sangat positif, waktunya diisi, dia dapat kehebatan yang orang tuh tercengang gitu. Kok bisa di umur segitu dia dapat itu? Tapi kalau nggak digunain nih, dia akan menjadi orang paling hina. Dia akan bertanggung jawab besar nanti di hadapan Allah. Ente udah dikasih semua, kenapa masih jelek aja? Kenapa masih gagal aja? Termasuk kita tuh dijadikan manusia kan menjadi makhluk paling hebat. Kok nggak jadi siapa-siapa? Aneh. Itu al-khidlan, kullal khidyan, kullal khidlan. Untuk jadi betul kita harus gunakan kesempatan yang Allah kasih agar kita menjadi hamba-hamba pilihannya, menjadi pelanjut-pelanjut Rasulnya, menjadi orang yang sangat bermanfaat. Kalau ngomong udah lambat-lambat gini, ada yang saya ingat tadi lupa. Kadang-kadang kenapa saya suka belok itu karena ada ilham-ilham yang harus ditangkap. Karena ilham itu umurnya cuma 3 detik. Kalau kamu nggak langsung tangkap, hilang dan susah nyarinya. Karena itu murni dari Allah. Ini tadi apa sih tadi? Saya ngomong apa? Oh iya itu. Indonesia itu surganya orang baik. Indonesia juga surganya orang jahat. Kalau di Indonesia kamu menjadi iblis gitu ya, atau melebihi pangkat ini, kamu bisa di Indonesia. Beneran itu. Iya beneran. Di Indonesia ini nyari orang paling jahat, di Indonesia tempatnya. Oh beneran. Quran dikorupsi, biaya haji dikorupsi. Oh itu susah nyarinya kamu di negara orang. Beneran. Susah nyarinya di negara orang. Sama tuh. Kalau kamu mau nyari wali-wali kelas dunia, orang-orang soleh kelas dunia itu juga adanya di Indonesia. Maka tinggal milih. Mau menjadi hizbus syaitan atau mau menjadi hizbullah. Kalau pilih kita semua, bimbing terus, menjaga terus, Allah kasih ilmu terbaik.
Dan cuman Allah yang tahu, kita minta dikasih. Nah, ini saya informasi baik. Jadi saya kan juga di Stephen, itu ilmu yang luar biasa juga. Nah, kemarin saya ketemu Ustadz Iskandar, guru saya. Nanti dari PPIC juga mau ada promotor Stephen. Kemudian Ustadz itu cerita bahwa beliau itu punya mapping talent. Nah, ya sama kayak Stephen lah, pemetaan talenta seseorang, tahu membaca karakter seseorang, basisnya itu Quran. Dan nanti Quran itu bisa, misalnya kita mau alim nih udah kebaca nih, apa kata Quran, dan nanti ujungnya Quran itu akan menyembuhkan segala penyakit di dalam diri kamu, gak usah pakai obat. Itu aneh itu. Nah itu ada 3 level, Nah, beliau ini udah lama nggak buat training pelatihan. Saya mau galakkan lagi, minimal 20 orang, dan biayanya murah itu. Nanti insya Allah bisa saya kondisikan kurang lebih 500.000 aja, entah itu 500.000 per level, 500.000 atau 3 level. Tapi kayaknya kalau untuk kelas dasar atau kelas perdana lagi insya Allah bisa. Dan ilmu ini belum banyak beliau turunin. Nah kita pengen ngambil ilmu itu kayak begini. Nah itu yang kenapa tuh saya selalu doa, ya Allah bimbing terus, tuntun terus, arahkan terus ke arah yang terbaik. Saya sering doa dalam hati saya, ya Allah kasih ilmu terbaik yang hanya Engkau yang tahu. Temuin saya orang-orangnya, orang itu mau ngajarin saya. Kan enak kalau minta tolong sama Allah ya. Akhirnya itu. Jadi saya berharap semoga sebelum Ramadan ini yang siap ikut insya Allah. Jangan lihat gopeknya, mentalnya nggak yakin sih. Karena makin banyak yang ikut bisa 100.000, 200.000. Jadi orang tuh jangan cupak gitu pikirannya itu. Paham? Itu dari mana? Gimana? Atau bisnis lagi. Sempit amat punya pikiran. Nih saya kasih tahu juga nih rumus hidup. Nggak ada hidup ini dimanfaatin orang, yang ada saling ngasih manfaat. Orang kita kan begitu. Itulah mental miskin itu. Bejokin bisnis, wah ustadz ceramah ujungnya ngajakin bisnis, ujungnya jual produk, ya ujung-ujungnya duit. Orang kaya ngomong panjang, ujungnya nggak ada bahas duit, marah dia. Kamu main sama orang Cina yang kaya-kaya itu, ngobrol panjang, ini ada peluang apa yang mau ditawarin? Nggak ada, ngobrol aja. Lain kali nggak usah lagi ngobrol sama saya ya. Waktu saya adalah uang. Orang Cina ada begitu. Orang kita ngobrol panjang, ujungnya cerita duit. Ya. Katanya mau kaya, ceritain duit kagak mau. Nganggapnya kita mau dimanfaatin. Jangan gitu. Kebayang nggak kamu kalau pikiran dimanfaatin ini di luar bisnis ya, kamu pakai kemana kamu nggak bisa hidup. Pesan Grab, waduh, tukang Grab ini mau ngambil duit saya nih. Wah, udahlah saya cancel aja, nanti duit saya buat dia 20.000. Nah, kan ente perlu dia buat sampai ke Cicahem, gimana sih? Paham nggak? Kamu mau sama perempuan, wah nanti saya harus bayar maharnya nih, wah dia ngambil duit saya nih 100 juta. Nah kan ente mau tidur bareng sama dia gimana sih? Jangan punya pikiran cepet kayak gitu. Mental sempit kayak gitu, mental miskin, mental sengsara, uzon, paham nggak? Jadi kalau saya ngasih peluang ke kamu, tandanya ada kebaikan yang sangat besar yang saya sedang tawarkan. Kamu jangan lihat kekurangan kamu, paham nggak? Ini si adek nih, siapa lagi si Belunas deh, jadi agen, jadi reseller. Punya emas, gade emas, punya usaha sekarang, pelan-pelan. Kalau belum dapat duitnya, dapat pendidikannya, dapat pengalamannya. Coba kalau dia nggak ikut perjuangan saya, dia nggak turun. Banyak ada pelajaran kita ketemu petani. Jadi orang pun harus terbuka. Apalagi saya itu guru kamu, nggak mungkin saya mau yang enggak sama kamu. Nah, kalau murid kagak percaya sama gurunya, itu siapa yang percaya sama gurunya?
Paham ini? Bio tuh udah beres tuh, jadi agen bayarnya saya ngelunasin. Yuk nih ada khotbah, ambil Riki juga, Niki, si Dika udah lunas semua. Emang saya mau manfaatin kamu kagak? Paham ini? Termasuk ini ada ini, udah terima aja dulu. Ya, barangkali kamu ntar generasi pelanjutnya dan belum ada yang ngelanjutin. Berapa Ustaz yang mau ikut? 100 orang, masa udah 200.000 aja yang beres. Kan bisa. Tapi kalau udah kita tolak dulu, ruwet hidup sama orang. Banyak banyak gangguan dalam dirinya, pikiran-pikiran sempit, ruwet. Dan yang kedua, uminya itu ternyata istrinya Ustaz Iskandar itu punya ilmu tibun nabawi yang luar biasa hebat. Jadi keluarga Umi itu ternyata dokter semua. Dokter-dokter itu kalau sakit nanya obatnya ke Umi, padahal dokter mintanya obat herbal, karena dokter itu obat kimia buat kita aja, dia mah mau pakai obat herbal, dan nanyanya ke Umi. Dan Umi itu segala macam penyakit udah pakainya herbal. Kan Dek baru udah ngobrol sama Umi? Belum lagi. Hah? Belum gitu ya, ngobrolnya susah. Datang ke rumah, ya ini diselesain itu penyakit lambungnya. Ayo kita nih mau sehat, kita mau jadi dokter buat diri kita sendiri dengan produk yang sehat. Dan Allah pertemukan nih dengan guru-guru hebat. Ya, terus saja kita. Amin ya. Semoga kajian kita bermanfaat dan peluang yang Allah berikan kepada kita bisa ambil semaksimal mungkin. Kita buka diri kita untuk ilmu-ilmu terbaik yang kita sendiri yang minta untuk diperkenalkan dengan ilmu-ilmu yang biasa. Subhanallah billahi taufiq, subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.